wabarakatuh. Nama saya Desi Wandari dengan NIM 2114050041. Di sini saya akan mempraktekkan tugas untuk micro teaching, yaitu mengajar materinya yaitu preposition, itu skillnya speaking. Kelas yang saya ajarkan kelas 8 SMP. Langsung saja masuk ke dalam penjelasan saya. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. How about you? I'm good. Hari ini semuanya hadir kan? Hadir, Miss. Apa ada yang izin? Tidak, Miss. Nah, untuk hari ini materi kita yaitu tentang preposition. Sebelum kita lanjut ke preposition ini, ada yang tahu apa itu preposition? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu, oke. Nah, langsung aja ya, tanpa basa-basi panjang lebar, langsung aja kita masuk ke materi kita. Apa itu preposition? Nah, preposition ini adalah kata depan yang menghubungkan kata ganti atau pronoun, kata benda atau noun, dan frasa lainnya dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, lalu apa aja sih preposition ini umumnya digunakan sebagai apa aja gitu. Nah, preposition ini biasanya digunakan sebagai waktu, terus preposition sebagai tempat, dan preposition sebagai direction. Lanjut preposition sebagai agents, dan preposition sebagai instrumen. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang preposition sebagai waktu atau preposition time. Preposition of time. Nah, preposition of time ini terbagi pula 3 penggunaannya. Untuk penggunaan preposition time ini ada yang at, on, dan in. Nah, untuk penggunaan at, bagaimana sih Miss kita menggunakan at di preposition of time ini? Nah, untuk penggunaan at ini, contohnya Nah, untuk contoh penggunaan at pada preposition of time ini kita gunakan contoh we going to watch a movie at night. Nah, at di sini menunjukkan waktu yang spesifik. Nah, artinya adalah untuk penggunaan at ini kita gunakan pada waktu yang spesifik, seperti we going to watch a movie at night. Nah, kami akan menonton film malam ini. Waktunya itu spesifik ya, malam ini berarti. Selanjutnya bagaimana nih penggunaan preposition of time ini pada on? Nah, untuk on ini menunjukkan hari dan tanggal.
Nah, penggunaan on pada preposition of time ini untuk menunjukkan hari dan tanggal. Misalnya, I will see you on Sunday. Saya akan menemuimu hari Minggu. Nah, hari Minggu di sini itu adalah preposition of time untuk penggunaan on. Nah, sampai di sini paham? Paham, Miss. Bisa kita lanjut ke in? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut ke in. Bagaimana penggunaan preposition of time pada in? Nah, untuk in ini untuk penggunaan in pada preposition of time itu menunjukkan kepada bulan, tahun, musim, periode, waktu yang panjang atau waktu yang lama. Untuk contoh penggunaannya seperti untuk contoh penggunaannya itu kita pakai bulan ya. Bulan itu seperti my birthday is in September. Nah, penggunaan in di sini mengacu kepada bulan yaitu bulan September. Nah, selanjutnya ada I was born in 2002, di mana berarti in di sini penggunaannya adalah waktu 2002. Lalu penggunaannya selanjutnya untuk I met her in the winter. Saya bertemu dia pada musim dingin. Nah, di sini penggunaannya untuk musim. Nah, itu tadi berarti kita balik lagi kita simpulkan bahwa at ini untuk waktu yang lebih spesifik. On ini untuk menunjukkan hari dan tanggal. In ini untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, waktu, musim yang berkepanjangan. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Oke, kita lanjut kepada preposition of place atau preposition dalam penggunaan tempat. Nah, untuk preposition of time ini sama seperti waktu kita
I work at the bank. Nah, at di sini kita tunjukkan kepada tempat yang spesifik di mana tempatnya adalah bank. Berarti saya bekerja di bank. Nah, bank ini adalah tempatnya spesifik. Lanjut untuk penggunaan on. Bagaimana sih penggunaan on ini untuk tempat? Nah, on ini digunakan untuk permukaan yang datar atau horizontal. Contohnya seperti my book is on the table. On di sini menunjukkan permukaan yang datar, yaitu table atau meja. Buku saya di atas meja. Meja kan permukaannya datar nih. Nah, itu untuk penggunaan on pada preposition of place. Selanjutnya bagaimana penggunaan in untuk preposition of place, Miss? Nah, preposition of place ini, in ini artinya berada di ruangan tertutup. Contohnya seperti my cat is in the bedroom. In di sini menunjukkan preposition of time di mana kucingnya berada di bedroom atau kamar. Bedroom ini menunjukkan ruangan yang tertutup. Nah, paham sampai di sini? Paham, Miss. F untuk tempat yang spesifik. O untuk permukaan yang datar seperti meja dan lain sebagainya. Ini untuk ruangan yang tertutup. Selanjutnya, untuk preposition of place ini atau preposition tempat ini sebenarnya masih banyak penggunaan lainnya. Seperti contoh, kita bisa pakai contoh on, preposition of place, selain in, on, kita bisa gunakan on untuk di atas, in untuk di dalam, behind untuk di belakang, in front untuk di depan, near untuk dekat, over untuk di atas, under untuk di bawah, between di antara, far jauh, dan beside di samping. Untuk contohnya, please bisa contohkan, bisa pinjam pulpen sebentar. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama, on di atas. Bagaimana contohnya? Ini pulpen, bahasa Inggrisnya? Pen, Miss. Pen. Nah, the pen on
Nah, sedangkan untuk over ini itu barang itu tidak melekat di permukaan itu. Jadi seperti the pen over the book. Nah, selanjutnya in. Bagaimana penggunaan in? Untuk ini seperti in the pen is in. The pen is in the book. Nah, pena ini berada di dalam buku. Selanjutnya under. The pen is under the book. Selanjutnya behind. The pen is behind the book. Nah, behind ini berarti di belakang. Pulpen ini berada di belakang buku. Selanjutnya between. Saya contohkan. Boleh tinggal sebentar fonnya. Oke. Untuk between ini penggunaannya seperti the pen is between the book and font. Berarti pulpen ini berada di antara ponsel dan buku. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Thank you ya. Miss. Selanjutnya kita bahas in front of. Nah, untuk in front of ini itu artinya di depan. Berarti the pen is in front of the book. Nah, selanjutnya itu far. Itu artinya jauh. The pen is far from the book. Berarti pena ini jauh loh jaraknya antara buku ini. Selanjutnya itu ada near. The pen is near from the book. Selanjutnya beside. Berada di samping. Nah, berarti the pen is behind the book. Nah, sampai di sini paham? Paham, Miss. Berarti on itu berada di atas, in berarti ada di dalam, dan over itu di atas tapi tidak melekat. Untuk behind itu berada di belakang, dan between di antara. Selanjutnya in front of di depan, dan far itu jauh, near itu dekat, dan behind itu beside itu di samping. Oke, kita lanjut bukunya. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk preposition of direction. Sebenarnya untuk preposition of place ini atau tempat ini masih banyak lagi contoh lainnya. Kalian bisa cek di media sosial, di internet. Itu di TikTok banyak kok, di Google juga. Kalian bisa dipelajari itu lebih lanjut lagi. Kita gimana ya, ini papan tulisnya udah penuh. Ada kertas nggak? Ini udah nggak dipakai? Nggak ada ya, oke nggak apa-apa. Pakai ini aja. Kita hapus dulu papan tulisnya. Ini udah dicatat kan? Sudah, Miss. Oke.
preposition of direction. Nah, preposition of direction ini menunjukkan arah. Contohnya bagaimana, Miss? Nah, contohnya I kick the ball into a box. Nah, saya menendang bola ke dalam box, buah box, tahu kan? Tahu, Miss. Nah, kayak tempat penyimpanan maksudnya. Nah, apa di mana prepositionnya, Miss? Prepositionnya adalah into. Arahnya kemana, Miss? Arahnya ke dalam box atau into a box. Oke? Berarti prepositionnya itu into, arahnya itu ke dalam box. Berarti dia menendang bola itu mengarah ke dalam, masuk ke dalam box itu. Nah, selanjutnya contoh lainnya seperti I took something from my pocket. Nah, ada yang tahu itu pocket? Nggak tahu, Miss. Yaitu saku atau kantung celana, kantung baju. Nah, itu berarti saya mengambil sesuatu dari kantung atau saku saya. Nah, preposition direction-nya ini kita gunakan from untuk arahnya di mana, yaitu ke dalam saku, dari dalam saku. Nah, berarti saya mengambil sesuatu dari saku saya, arah saku saya. Oke, sampai di sini paham penggunaan direction atau arah yang dituju? Paham, Oke, Miss. paham ya? Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan preposition of agent. Nah, untuk kita gunakan preposition of agents. Bagaimana penggunaannya? Nah, untuk penggunaan preposition of agents ini, ia menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan. Example, a story was written by me. Nah, sebuah cerita ditulis oleh saya. Sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan. Pelakunya adalah saya, sedangkan tindakannya adalah written atau menulis. Nah, selanjutnya ada I'm going to Bandung next week with my family. Nah, di sini di mana prepositionnya, Miss? Prepositionnya adalah with. Kita gunakan by dan with sebagai preposition untuk preposition of agents. Selanjutnya yang terakhir itu preposition of instrument.
Yang terakhir ada preposition of instrument. Nah, apa itu preposition of instrument? Preposition of instrument ini adalah preposisi di mana sebab atau sesuatu itu terjadi dengan cara benda atau alat. Di sini kita gunakan contoh he was hit by a ball. Jadi dia itu terpukul oleh bola. Nah, apa itu yang terjadi? Yaitu sebuah pukulan dan bendanya adalah bola. Nah, itu kejadiannya terjadi dengan sebab kejadian itu terjadi karena sebuah benda, yaitu sebabnya bola ini dan terpukul oleh kepala si he ini. Selanjutnya, I open the door with the key. Nah, prepositionnya adalah with the key. Nah, saya membuka pintu dengan kunci. Sesuatu itu terjadi, pintu itu terbuka dengan benda yang digunakan oleh kunci itu sendiri. Kita di sini sama seperti preposition of instrument ini kita gunakan preposisinya sama seperti preposisi of again, di mana kita gunakan by dan with. Sampai di sini paham? Paham, Miss. Apa ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke. Baiklah, tidak ada pertanyaan? Tidak, Miss. Nothing? Nothing. Oke, kita simpulkan bahwa preposition ini pada umumnya itu terbagi 5, yaitu preposition of time, place, duration, agents, and instrument. Untuk penggunaan waktu atau preposition of time itu ada at, in, on. Nah, di mana at untuk yang spesifik, on untuk menunjukkan hari dan tanggal, in untuk menunjukkan tahun, bulan, musim, dan periode-periode yang panjang yang berkelanjutan. Dan untuk preposition place atau tempat juga ada in, on dengan in. Nah, tetapi di balik itu banyak juga preposition untuk place seperti on, in, behind, in front of, near, over, under, between, for, and beside. Paham? Paham, Miss. On untuk di atas, in untuk di dalam, behind untuk di belakang, in front of di depan, near di dekat, over di atas, under di bawah, between di antara, far jauh, beside di samping. Oke, bisa diulang lagi, Siti? Miss. On di atas, over di atas, in di dalam, under di bawah, behind di belakang, between di antara, in front of depan, far jauh, near di depan, Di dekat. di dekat, habis, beside di samping. Oke, nah ini tolong dihafalkan ya, mempermudah kalian untuk menggunakan kata depan. Nah, selanjutnya untuk preposition direction itu untuk menunjukkan sebuah arah, dan untuk preposition agent itu untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan, dan untuk preposition of instrument itu menjelaskan sebab sesuatu itu terjadi oleh benda atau alat. Nah, untuk kesimpulannya di sini, preposition adalah kata depan yang berfungsi menunjukkan hubungan antara kata benda dan kata ganti ke dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya preposition ini terletak di depan benda atau kata ganti tersebut. Baiklah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Miss. Oke, Miss rasa cukup ya materi kita sampai waktu jam ini. Ya, Miss. Mungkin Miss mau kalian kasih tugas aja gimana? Baik, Miss Miss. ingin kalian hafal ini. On di atas, in di dalam, over di atas, behind di samping, between di antara, in front of di depan, far jauh, near di dekat, beside di samping. Nah, Miss ingin kalian menghafal ini. Besok minggu depan kita setoran dan kita bikin kalimat dari hafalan kata ini.
Amin.